Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pika Febrianita, dosen program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Ilmu Administrasi Publik, yaitu Analisis Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah ADP 3504 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 5. Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik membahas konsep, tujuan, ruang, lingkup pendekatan, proses, metode, dan alat analisis kebijakan publik. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi isu publik, merumuskan masalah kebijakan publik yang berbasis data, memetakan aktor dan kepentingan, menyusun kriteria, mengembangkan dan menganalisis alternatif, memperkirakan dampak, serta menentukan pilihan kebijakan berdasarkan bukti, kepentingan publik, etika, nilai keislaman, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu terdiri dari menguasai dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam penelitian administrasi publik, analisis kebijakan publik dan pembangunan, serta pelaksanaan peran sebagai administrator atau sektor publik. Menguasai konsep dasar kebijakan publik dan analisis kebijakan publik dengan beragam metode dan alat, mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dan pembangunan, mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu. Dari 4 capaian pembelajaran lulusan program studi tersebut, kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK, yaitu yang terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, pendekatan, proses, metode, dan alat analisis kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah kebijakan publik berdasarkan data, informasi aktor, kepentingan, dan konteks kebijakan. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan publik dengan menggunakan metode dan kriteria analisis kebijakan yang relevan. Mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif serta dampak kebijakan untuk menentukan pilihan kebijakan berdasarkan bukti, kepentingan publik, etika, dan nilai-nilai keislaman. Mahasiswa mampu menyusun dan mengomunikasikan rekomendasi kebijakan publik secara sistematis, ilmiah, argumentatif, berbasis bukti, dan tanggung jawab. Adapun bahan kajian atau sub CPMK yang akan dibahas untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu terdiri dari 1. Konsep, tujuan, ruang lingkup, karakteristik, dan perkembangan analisis kebijakan publik. 2. Kedudukan analisis kebijakan dalam proses dan siklus kebijakan publik. 3. Pendekatan rasional, inkremental, institusional, partisipatif, deliberatif, dan berbasis bukti dalam analisis kebijakan publik. 4. Peran, kompetensi, etika, dan tanggung jawab analisis kebijakan publik. 5. Identifikasi isu publik dan penyusunan agenda kebijakan. 6. Teknik pengumpulan, pengolahan, validasi, dan interpretasi data kebijakan. 7. Analisis aktor, pemangku kepentingan, kekuasaan, kepentingan, dan konteks kebijakan. 8. Perumusan dan struktur masalah kebijakan. 9. Penyusunan tujuan, kriteria, indikator, dan parameter penilaian kebijakan. 10. Pengembangan dan pemetaan alternatif kebijakan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ketiga yang akan membahas tentang lingkungan dan aktor dalam kebijakan publik yang merupakan bagian dari bahan kajian analisis kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah analisis kebijakan publik. Sebelumnya kan Ibu absen dulu ya, sudah sesuai dengan absensi yang kalian isi di aplikasi SIA-nya masing-masing. Jadi kita bisa memulai dengan absensi dulu. Kemudian ada beberapa materi yang akan kita bahas. Materi sebelumnya kita ulang kembali di sini ya. Nah, hari ini pertemuan ketiga berarti kita akan bahas masalah materi kedua. Ya, masih ada yang ingat ya? Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Oke. Ada yang ingat tahapan apa aja di dalam kebijakan publik? Oke. Dari materi sebelumnya itu ada dibahas tentang
dalam kebijakan. Yang pertama itu ada agenda setting, Oke. yang kedua itu ada formulasi, ketiga itu adopsi, keempat adalah implementasi, dan yang kelima itu evaluasi. Oke ya, di dalam kebijakan publik itu ada tahapannya 5 ya, itu nggak pernah berubah. Ada adopsi, formulasi, implementasi, evaluasi. Ada yang ketinggalan? Oke, agenda setting. Pinter sekarang ya, berarti masih ingat ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi ketiga. Oke ya, kita akan membahas tentang lingkungan dan aktor dalam kebijakan publik. Dari judul kita udah tahu apa yang akan dibahas? Aktor kebijakan. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas di dalam lingkungan dan aktor kebijakan publik. Nah, lingkungan internal dan eksternal dari kebijakan publik, kemudian ada aktor-aktor apa saja yang mempengaruhi dari kebijakan publik, kemudian kepentingan dan kekuasaannya, ya. Oke, next. Lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan itu apa aja, ada yang tahu? Belum ternyata. Oke, seperti kita lihat, lingkungan kebijakan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang kompleks dan dinamis, ya. Jadi lingkungan kebijakan itu diolah oleh orang-orang yang berpengaruh. Oke, next. Nah, ini adalah lingkungan internal kebijakan. Nah, oke, sebelum kita bahas, ada yang tahu apa itu arti kebijakan? Ayo. Kebijakan publik, ya? Proses mengkaji atau menilai suatu kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mampu menyelesaikan suatu masalah. Oke, itu adalah pengertian, salah satu pengertian dari kebijakan publik, ya. Nah, lingkungan internal kebijakan publik dipengaruhi oleh 3. Pertama, struktur pemerintahan, budaya organisasi, kemudian kapasitas dari kelembagaan. Struktur pemerintahan kita tahu, pemerintahan kita seperti apa? Untuk era sekarang, ya, rumit, ya. Nah, oke, rumitnya di mana nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini sudah lama menjadi momok, ya, di mana setiap instansi itu akan selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Dalam artian apa? Kebijakan itu dibuat tetapi tidak pernah dilaksanakan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Adalah kebijakan tentang kinerja pegawai, disiplin pegawai, ya. Nah, oke, kemudian kapasitas kelembagaan. Kelembagaan di sini adalah kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan finansial untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dalam artian, dalam kebijakan pun ada masalah anggaran atau finansialnya sendiri, ya. Oke, next. Nah, ini adalah karakteristik lingkungan internal. Dalam lingkungan internal berarti adalah lingkungan di dalam kebijakan karena bahasanya adalah internal, ya. Yang pertama ada aspek struktural, kemudian ada aspek kultural. Kalau aspek struktural itu biasanya dari sistem pemerintahan, yang mana itu ada kewenangannya berdasarkan desentralisasi. Ada yang tahu desentralisasi apa? Desentralisasi atau sentralisasi. Kalau desentralisasi itu adalah umum untuk semua, ya, dari daerah untuk pusat. Kalau sentralisasi adalah dari pusat untuk daerah. Oke. Kemudian dari aspek struktural itu ada koordinasi antar lembaga, kemudian ada sistem pengawasan internal, kemudian ada mekanisme akuntabilitas, ya. Nah, kemudian ada aspek kultural, yang mana itu adalah adanya etos kerja aparatur, kemudian orientasi pelayanan publik, kemudian budaya inovasi dan transparansi informasi. Oke, next. Nah, ini adalah lingkungan eksternal. Yang kita bahas yang pertama adalah lingkungan internal, sekarang kita akan bahas lingkungan eksternal. Berarti lingkungan eksternal adalah lingkungan yang di luar kebijakan. Oke, lingkungan apa aja? Yang pertama, sosial. Apalagi teknologi, ekonomi, dan politik. Oke. Sekarang, apa hubungan lingkungan politik dengan kebijakan? Ada yang tahu? Apa hubungannya? Lingkungan politik dengan kebijakan? Ayo. Nah, salah satu pembuat kebijakan adalah
Dewan Legislatif. Yang mana Dewan Legislatif itu dipilih lewat masyarakat. Lewat apa namanya? Pemilu. Sekarang pemilu itu ditentukan oleh siapa? Masyarakat ya, masyarakat. Tetapi bagaimana seorang bisa mencalonkan sebagai anggota legislatif? Lewat mana? Lewat partai. Apakah bisa individu? Nggak bisa ya kalau anggota dewan, kecuali itu pimpinan daerah, itu bisa independen. Tetapi kalau di dalam politik itu ada rumahnya. Rumahnya apa? Partai politik. Oke ya, partai politik tahu ya berarti ya? Apa? Intan? Apa yang ingat? Partai politik itu partai apa aja? Oh, PDI ya. Oke, yang diingat PDI ya. Yang lain? Nasdem. Oke, apa? Golkar. Kuning pasti ingat ya. Oh, Gerindra. Oh, ini punya Bapak Presiden ya. Oke, apa? PAN. Yang hijau-hijau itu apa? Apa itu? P-nya 3 kali? P3, bukan PPPP ya. Ya. Oke, kemudian lingkungan sosial, lingkungan teknologi, dan lingkungan ekonomi. Di lingkungan sosial itu berpengaruh dalam penentu kebijakan, ya, yang mana lingkungan sosial itu terdiri dari demografi, nilai budaya, dan dinamika masyarakat. Kemudian di dalam kebijakan juga itu harus didukung oleh teknologi, ya. Nah, teknologi dan digitalisasi. Kemudian ada lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian, inflasi dan daya beli masyarakat. Oke, next. Nah, ini lagi sekarang tadi ekstra kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan global terhadap kebijakan publik. Ya, global berarti apa? Luas. Oke, itu ya. Lingkungan global berarti adalah lingkungan dunia yang berpengaruh dalam kebijakan publik. Ya, ada organisasi internasional itu termasuk ya. Jadi di dalam kebijakan publik itu ada beberapa organisasi internasional yang bisa ikut serta. Ya, contohnya kebijakan tentang moneter itu bisa berpengaruh dari lingkungan atau misalnya organisasi internasional seperti IMF atau UNESCO ya beberapa. Kalau misalnya kita dalam kebijakan tentang kesehatan anak-anak atau tentang anak-anak, organisasi apa yang bisa berperan atau ikut serta dalam penentu kebijakan di Indonesia? Kebijakan UNICEF tuh tahu ya. Nah, kalau misalnya membantu untuk keuangan negara kita apa? Organisasi apa? IMF ya. Jadi IMF dan World Bank itu yang membantu memberikan pinjaman. Nah, bahasanya adalah pinjaman atau kita terhutang oleh organisasi luar negeri. Makanya kenapa kita rupiah selalu anjlok tuh tahu ya, karena kita belum masih banyak utang ya. Kalau sekarang bahasanya bayi lahir pun sudah punya cicilan ya. Yang di sini ada punya cicilan? Alhamdulillah, ibu ada ya. Oke. Oke, kemudian next aja. Oke, ini adalah aktor kebijakan. Bahasanya aktor adalah peran atau pemain. Oke, next. Nah, ini adalah klasifikasi aktor kebijakan. Ya, ada aktor pemerintah, ada aktor non pemerintah, dan ada aktor internasional. Ya, kalau pemerintah bisa kita anggap ya artis lokal, ya kan? Nah, kalau non pemerintah sipil ya, swasta. Kalau aktor internasional ya organisasi internasional ya, tapi dalam penentu kebijakan di negara kita. Aktor pemerintah ya apa? Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Oke, berarti tahu ya apa itu eksekutif, apa itu legislatif, dan yudikatif. Kalau MPR masuk di mana? Yudikatif. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan aktor non pemerintah. Ayo, aktor non pemerintah yang biasa kita tahu adalah LSM, yang mana organisasi itu sebagai penyumbang suara, ya, suara masyarakat yang tidak terlalu berani. Contoh seperti keadaan kita sekarang sering mati lampu kan?
Nah, siapa yang bisa menyuarakan dari suara masyarakat? LSM. Seperti apa? Contohnya beberapa kita mengajukan permintaan untuk tidak mati lampu itu dari organisasi masyarakat. Kalau dari kita termasuk nggak mahasiswa? Masuk. Kalau pemerintah kira-kira termasuk nggak? Enggak, karena nggak bisa. PLN itu memang BUMN, tapi PLN itu hanya pelaksana dari suatu kebijakan. Sekarang kenapa mati lampu? Dengan berbagai macam alasan ya, ada yang batu baranya kurang, ada yang pemulihan PLTU ya kan. Nah, tapi kita belum tahu apa penyebabnya. Nah, sekarang yang menjadwalkan mati lampu itu siapa? Pemerintahnya lah. PLN ini pelaksana dari kebijakan. Kalau kada disuruh kira-kira mati lampu kada? Ya, makanya biar pemerintah mati ya kan, sesuai pelaksana, dia hanya pelaksana, bukan yang menentukan mati atau tidak. Dia hanya memberikan isu kalau misalnya PLTU-nya bermasalah atau batu baranya kurang. Nah, sekarang yang penentu dari kebijakan itu adalah pemerintahnya, ya. Oke. Kemudian di non pemerintah juga ada akademisi, berarti itu adalah para peneliti termasuk. Kalian juga termasuk mahasiswa ya. Kemudian ada sektor swasta. Sektor swasta apa? Perusahaan, itu termasuk ya. Kemudian ada aktor internasional, lembaga internasional dengan negara lain dan lembaga donor yang mempengaruhi kebijakan domestik ya. Ada IMF, ada UNESCO, ada UNICEF dan lain-lainnya. Oke, next. Ini adalah detail dari aktor pemerintah ya. Eksekutif itu apa aja? Nah, eksekutif, presiden, menteri, gubernur, bupati ya. Itu adalah eksekutif. Legislatifnya ada DPR, DPD, DPRD. Kemudian yudikatif, nah, ya. Birokrasi adalah kementerian. Oke ya. MA apa tugasnya? Mahkamah Agung? Mahkamah Agung? Ayo, ada yang tahu? Ini ada ya, penafsir hukum ya. Jadi MA itu hanya menentukan sebagai penentu ya. Oke. Oke, next. Nah, ini adalah peran aktor non pemerintah. Kalau organisasi masyarakat sipil yaitu LSM, nah, kemudian organisasi profesi dan kelompok kepentingan yang mengadvokasi isu-isu tertentu dan memberikan masukan kebijakan. Kalau KKBI itu termasuk apa? KKBI yang di Papua, dia termasuk dalam kelompok, ya, dia termasuk dalam kelompok kepentingan, namun lebih pada memprovokasi. Ya kan, karena tindakannya terlalu keras ya. Dia termasuk dari kelompok kepentingan ya, karena memang mereka mempunyai kepentingan tersendiri untuk negara daerahnya ya, karena menginginkan suatu provinsi yang layak ya. Oke. Kemudian akademisi ya, universitas, lembaga penelitian itu termasuk ya, yang menyediakan analisis kebijakan yang berbasis riset dan evidence based policy. Nah, kalau pengamat politik masuk di mana? Pengamat politik masuk di akademisi ya. Oke, yang terakhir adalah sektor swasta, yang mana itu ada perusahaan, asosiasi bisnis yang mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui lobbying dan kemitraan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Berarti paham ya? Oke. Terakhir Ibu tanya, aktor pemerintah tadi apa aja? Aktor pemerintah? Aktor pemerintah diri? Aktor pemerintah tadi ada 4 Bu. Ya. Yang pertama itu ada eksekutif, Mm-hmm. terus legislatif, Mm-hmm. yudikatif, Mm-hmm. lalu yang terakhir adalah birokrasi. Oke, ya. Nah, itu masih ingat ya, kita masih ingat ya. Jadi sebelum terlalu jauh, kalau misalnya di dalam kebijakan, beberapa pemerintah juga harus turut peran serta, termasuk kita sebagai masyarakat dan mahasiswa. Apalagi di sini kalian adalah mahasiswa, ya, mahasiswa yang mana punya peran
Oke ya. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak ya. Ibu akhiri dulu perkuliahan hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga bisa menjadi pertimbangan yang mendukung dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.